Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang siswa dan siswi generasi terbaik. Semoga selalu sukses dimanapun berada. Amin. Di video ini akan kami sampaikan sekilas materi PAI kelas 12 tentang Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Bagaimana materinya? Berikut ulasannya. Sebelum kita mulai, ada satu pertanyaan untuk kalian. Apa yang kamu pikirkan ketika melihat gambar-gambar ini? Ada apa di balik pemandangan-pemandangan tersebut? Sudah tahu jawabannya? Oke, perlu diketahui, ternyata di balik itu semua terdapat tanda-tanda kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, kita perlu untuk berpikir kritis, dan ini adalah pembahasan kita. Di sini ada bagan yang akan kita bahas di dalam pembahasan kita kali ini. Kita awali dengan ayatnya dulu, Quran Surat Ali Imran ayat 190 sampai 191 tentang berpikir kritis. Selamat mendengarkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batila ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Artinya, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal atau ulul albab, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, dan memikirkan penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari siksa api neraka." Penjelasan ayat. Diriwayatkan dari Aisyah bahwa Rasulullah SAW meminta izin untuk beribadah pada suatu malam. Kemudian bangunlah dan berwudu, lalu sholat. Saat sholat, beliau menangis karena merenungkan ayat yang dibacanya. Setelah sholat,
Beliau duduk memuji Allah dan kembali menangis lagi hingga air matanya membasahi tanah. Setelah Bilal datang untuk azan subuh dan melihat Nabi menangis, kemudian ia bertanya, "Wahai Rasulullah, kenapa engkau menangis? Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengampuni dosa-dosa Anda, baik yang terdahulu maupun yang akan datang." Nabi menjawab, "Apakah tidak boleh aku menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Dan bagaimana aku tidak menangis? Pada malam ini Allah telah menurunkan ayat kepadaku." Kemudian beliau berkata, "Alangkah ruginya dan celakanya orang-orang yang membaca ayat ini tetapi tidak merenungi kandungannya." Memikirkan terciptanya siang dan malam serta silih bergantinya secara teratur menghasilkan perhitungan waktu bagi kehidupan manusia. Semua itu menjadi tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal sehat. Selanjutnya mereka akan berkesimpulan bahwa tidak ada satupun ciptaan Allah yang sia-sia, karena semua ciptaannya adalah inspirasi bagi orang yang berakal. Pada ayat yang ke-191, Allah menjelaskan ciri khas orang yang berakal atau ulil albab, yaitu apabila memperhatikan sesuatu selalu memperoleh manfaat dan terinspirasi oleh tanda-tanda kebesaran Allah di alam ini. Ia selalu ingat Allah dalam segala keadaan, baik waktu berdiri, duduk, maupun berbaring. Setiap waktunya diisi untuk memikirkan keajaiban-keajaiban yang terdapat dalam ciptaannya yang menggambarkan kesempurnaannya. Penciptaan langit dan bumi serta pergantian siang dan malam benar-benar merupakan masalah yang sangat rumit dan kompleks, yang terus-menerus menjadi lahan penelitian manusia sejak awal lahirnya peradaban. Banyak ayat yang menantang manusia untuk meneliti alam raya ini. Di antaranya adalah Quran Surat Al-A'raf ayat 54 yang menyebutkan bahwa penciptaan langit itu fi sittati ayam, dalam 6 masa. Terkait dengan penciptaan langit dalam 6 masa ini, banyak para ilmuwan yang terinspirasi untuk membuktikan dalam penelitian mereka. Secara ringkas, penjelasan 6 masa dari Dr. Marconi adalah sebagai berikut. Masa yang pertama, sejak peristiwa dentuman besar atau Big Bang sampai terpisahnya gaya gravitasi dari gaya tunggal atau super force. Sedangkan masa kedua, yaitu masa terbentuknya inflasi jagat raya, namun belum jelas bentuknya dan disebut sebagai cosmic soup atau subkosmos. Kemudian masa yang ketiga, masa terbentuknya inti-inti atom di jagat raya ini. Masa yang keempat, elektron-elektron mulai terbentuk. Kemudian pada masa yang kelima, terbentuknya atom-atom yang stabil, memisahnya matahari dan radiasi, dan jagat raya terus mengembang. Kemudian masa yang keenam, jagat raya terus mengembang hingga terbentuknya planet-planet. Demikian juga dengan silih bergantinya siang dan malam, merupakan fenomena yang sangat kompleks. Fenomena ini melibatkan rotasi bumi sambil mengelilingi matahari dengan sumbu bumi miring. Dalam fenomena fisika, bumi berkitar mengelilingi matahari. Gerakan miring tersebut memberi dampak musim yang berbeda-beda. Selain itu, rotasi bumi distabilkan oleh bulan yang mengelilingi bumi. Subhanallah.
Ternyata semua saling terkait. Kompleksnya fenomena penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang tidak akan dapat dipahami dan diungkap rahasianya kecuali oleh para ilmuwan yang tekun, tawadhu, dan cerdas. Mereka itulah para ulul albab yang dimaksud dalam ayat di atas. Jadi, berpikir kritis dalam beberapa ayat tersebut adalah memikirkan dan melakukan tadabbur semua ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita sadar betapa Allah adalah Tuhan pencipta yang maha agung, maha pengasih lagi penyayang, dan mengantarkan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Hamba yang bersyukur selalu beribadah dengan ikhlas. Tidak ada satu makhluk Allah yang tidak berguna, itu pasti. Persoalannya hanyalah pada keterbatasan kemampuan manusia dalam mengungkap manfaat dan misterinya. Kita cuma perlu berpikir kritis dan mendalam, tapi bukan cuma alam saja yang perlu kita pikirkan sehingga kita bersyukur atas nikmat dan keagungan Allah, tetapi kita juga harus berpikir kritis sebelum berbuat sesuatu. Definisi tentang berpikir kritis disampaikan oleh Mustaji. Ia memberikan definisi bahwa berpikir kritis adalah berpikir secara beralasan dan reflektif dengan menekankan pembuatan keputusan tentang apa yang harus dipercayai atau dilakukan. Salah satu contoh kemampuan berpikir kritis adalah kemampuan membuat ramalan, yaitu membuat prediksi tentang suatu masalah, seperti memperkirakan apa yang akan terjadi besok berdasarkan analisis terhadap kondisi yang ada pada hari ini. Dalam Islam, masa depan yang dimaksud bukan sekedar masa depan di dunia, tetapi lebih jauh dari itu, yaitu di akhirat. Orang yang dipandang cerdas oleh Nabi adalah orang yang pikirannya jauh ke masa depan di akhirat. Maksudnya, jika kita sudah tahu bahwa kebaikan dan keburukan akan menentukan nasib kita di akhirat, maka dalam setiap perbuatan kita harus ada pertimbangan akal sehat. Jangan dilakukan perbuatan yang akan menempatkan kita di posisi yang rendah di akhirat. Intinya adalah berpikir sebelum bertindak. Itulah moto yang harus menjadi acuan orang yang cerdas atau orang yang mengklaim dirinya itu cerdas. Pelajari baik-baik sabda Rasul berikut. Diriwayatkan dari Abu Ya'la, yaitu Syaddad ibnu Aus radhiyallahu an, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, orang yang cerdas ialah orang yang mampu mengintrospeksi dirinya dan suka beramal untuk kehidupannya setelah mati. Sedangkan orang yang lemah ialah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan berharap kepada Allah dengan harapan kosong. Hadis riwayat At-Tirmizi, dan beliau berkata hadis ini adalah hadis hasan. Dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa orang yang benar-benar cerdas adalah orang yang pandangannya jauh ke depan, menembus dinding duniawi, yaitu hingga kehidupan abadi yang ada di balik kehidupan fana di dunia ini. Tentu saja hal itu sangat dipengaruhi keimanan seseorang kepada adanya kehidupan kedua, yaitu kehidupan akhirat yang kekal abadi. Orang yang tidak meyakini adanya hari pembalasan tentu tidak akan pernah berpikir untuk menyiapkan diri dengan amal apapun. Jika indikasi cerdas dalam pandangan Rasulullah adalah
jauhnya orientasi dan visi ke depan atau akhirat, maka pandangan-pandangan yang hanya terbatas pada dunia menjadi pertanda tindakan bodoh atau jahil. Bangsa Arab pra-Islam dikatakan jahiliyah, bukan karena mereka tidak bisa baca dan tulis, tetapi karena kelakuannya menyiratkan kebodohan, yaitu menyembah berhala dan melakukan kejahatan-kejahatan. Orang bodoh tidak pernah takut melakukan korupsi, menipu, dan kezaliman lainnya, asalkan dapat selamat dari jerat hukum di pengadilan dunia. Jadi, kemaksiatan adalah tindakan bodoh karena hanya memperhitungkan pengadilan dunia yang mudah direkayasa. Sedangkan pengadilan Allah di akhirat yang tidak ada tawar-menawar malah diabaikan. Orang-orang tersebut dalam hadis di atas dikatakan sebagai orang lemah karena tidak mampu melawan nafsunya sendiri. Dengan demikian, orang-orang yang suka bertindak bodoh adalah orang-orang yang lemah. Orang yang cerdas juga tahu bahwa kematian bisa datang kapan saja tanpa diduga. Oleh karena itu, ia akan selalu bersegera melakukan kebaikan atau amal saleh tanpa menunda-nunda. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersegeralah kalian beramal sebelum datangnya 7 perkara, yaitu apa yang kalian tunggu selain kemiskinan yang melalaikan, atau kekayaan yang menyombongkan, atau sakit yang merusak tubuh, atau tua yang melemahkan, atau kematian yang cepat, atau dajjal. Maka ia adalah seburuk-buruknya makhluk yang dinantikan. Ataukah kiamat? Padahal hari kiamat itu adalah saat yang terbesar bencananya serta yang terpahit dideritanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis di atas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kita supaya bersegera dan tidak menunda-nunda untuk beramal soleh. Rasulullah menyebut 7 macam peristiwa yang buruk untuk menyadarkan kita semua. Yang pertama, kemiskinan yang membuat kita menjadi lalai kepada Allah karena sibuk mencari penghidupan harta. Yang kedua, kekayaan yang membuat kita menjadi sombong karena menganggap semua kekayaan itu karena kehebatan kita. Yang ketiga, sakit yang dapat membuat ketamanan dan kecantikan kita pudar, bahkan cacat. Yang keempat, masa tua yang membuat kita menjadi lemah atau tak berdaya. 5. Kematian yang cepat karena usia atau umur yang dimilikinya tidak memberi manfaat. Keenam, datangnya Dajjal yang dikatakan sebagai makhluk terburuk karena menjadi fitnah bagi manusia. Ketujuh, hari kiamat, bencana terdahsyat bagi orang yang mengalaminya. Jadi, berpikir kritis dalam pandangan Rasulullah dalam 2 hadis di atas adalah mengumpulkan bekal amal soleh sebanyak-banyaknya untuk kehidupan pasca kematian atau akhirat. Karena dunia tempat menanam dan akhirat memetik hasil atau panen. Oleh karena itu, jika kita ingin memetik hasil di akhirat, jangan lupa bercocok tanam di dunia ini dengan benih-benih yang unggul, yaitu beramal soleh. Adapun manfaat berpikir kritis diantaranya adalah dapat menangkap makna dan hikmah di balik semua ciptaan Allah.
dapat mengoptimalkan pemanfaatan alam untuk kepentingan umat manusia, dapat mengambil inspirasi dari semua ciptaan Allah dalam mengembangkan iptek, menemukan jawaban dari misteri penciptaan alam melalui penelitian, mengantisipasi terjadinya bahaya dengan memahami gejala dan fenomena alam, semakin bersyukur kepada Allah atas anugerah akal dan fasilitas lain, baik yang berada di dalam tubuh kita maupun yang ada di alam semesta. Semakin bertambah keyakinan tentang adanya hari pembalasan, semakin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner, semakin bersemangat dalam mengumpulkan bekal untuk kehidupan di akhirat dengan meningkatkan amal soleh dan menekan atau meninggalkan kemaksiatan. Dan masih banyak lagi manfaat dari berpikir kritis. Selanjutnya berikut ini adalah sikap dan perilaku terpuji yang harus dikembangkan terkait dengan berpikir kritis berdasarkan ayat Al-Quran dan hadis tadi. Ialah yang pertama, senantiasa bersyukur kepada Allah atas anugerah akal sehat, senantiasa bersyukur kepada Allah atas anugerah alam semesta bagi manusia, melakukan kajian-kajian terhadap ayat-ayat Quran secara lebih mendalam, tentunya bersama para pakar di bidangnya, kemudian menjadikan ayat-ayat Quran sebagai inspirasi dalam melakukan penelitian-penelitian ilmiah untuk mengungkap misteri penciptaan alam, menjadikan ayat-ayat kauniyah atau alam semesta sebagai inspirasi dalam mengembangkan iptek, mengoptimalkan pemanfaatan alam dengan ramah untuk kepentingan umat manusia, membaca dan menganalisis gejala alam untuk mengantisipasi terjadinya bahaya, kemudian senantiasa berpikir jauh ke depan dan makin termotivasi untuk menjadi orang yang visioner. Nah, itu tadi sekilas penjelasan singkat tentang berpikir kritis beserta ayat dan hadisnya. Bagaimana? Siap untuk mulai berpikir kritis? Oke, selanjutnya silahkan selesaikan tugas berikut, kemudian laporkan hasil tugasmu kepada guru PAI masing-masing. Yang pertama, jelaskan apa saja yang harus dilakukan oleh umat Islam terhadap ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang fenomena alam. Yang kedua, berdasarkan analisismu, jelaskan beberapa manfaat diciptakannya semut. Yang ketiga, nyamuk yang biasa terbang ternyata menjadi makanan cicak yang tidak dapat terbang. Jelaskan makna di balik fakta tersebut. Yang keempat, jelaskan karakteristik orang yang cerdas dalam pandangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kelima, jelaskan sikap dan perilaku umat Islam yang sejalan dengan pola pikir kritis dan cerdas. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk kelanjutan materi tentang bersikap demokratis. Akan saya sampaikan di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe channel ini ya, biar tidak ketinggalan materi selanjutnya. Jaga kesehatan, pakai masker, dan jangan lupa cuci tangan. Terima kasih.